Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Indah. Hari ini aku mau review susu formula yang akhir-akhir ini telah dicoba anakku. Merek susunya adalah Nutrilon Royal tahap 4. Karena sesuai umurnya yang sekarang ini sudah 4 tahun. Dan memang tahap 4 ini diperuntukkan untuk anak usia 3 tahun ke atas. Tepatnya usia 3 sampai 6 tahun. Dan menurutku pemberian susu formula pada usia 3-6 tahun ini sangat-sangat penting ya bun, karena bagus untuk melengkapi kebutuhan gizi si kecil yang mungkin belum didapatkan sepenuhnya dari asupan makanan. Tapi bukan berarti bunda bergantung sepenuhnya sama Sufor sebagai kebutuhan nutrisi si kecil, karena asupan utama anak tetaplah makanan padat. Jadi di usia 3 tahun ke atas, susu formula dapat diberikan 2-3 kali saja sehari. Karena seperti yang aku katakan tadi, susu formula sifatnya hanya sebagai pelengkap. Nah, kenapa tiba-tiba aku ngasih susu formula merek Nutrilon Royal ini ke anakku? Alasannya adalah karena aku tertarik dengan adanya kandungan Acti Duo Bio Plus pada susu formula ini, yang mana kombinasi nutrisi Acti Duo Bio Plus ini digadang-gadang dapat memperkuat pertahanan tubuh dan kemampuan berpikir si kecil. Apalagi sehari-hari anakku itu sudah sekolah ya sekarang, dan saat aku pergi kerja sehari-harinya dia ada di daycare, yang mana kalau di daycare itu kan dia bersama teman-temannya, bersama banyak orang selama 8-9 jam. Jadi menurutku susu formula ini akan bisa lebih membantu menjaga daya tahan tubuh si kecil. Biasanya kan kalau udah sekolah itu biasa ya, gampang banget anak-anak tertular flu atau batuk. Jadi untuk mencegah atau meminimalkan hal itu, aku pengen ganti Sufor ke Nutrilon Royal ini. Meskipun Sufor merek lama itu nggak ada masalah apa-apa kok, intinya coba-coba aja ya, siapa tahu Sufor ini lebih oke dan cocok di anakku. Apalagi Nutrilon Royal ini punya banyak banget kandungan unggulan, yaitu salah satunya adalah Fosgos 1/9 yang berguna untuk membantu ketahanan tubuh anak, yang mana ini adalah satu-satunya Sufor yang punya kandungan ini. Karena biasanya Sufor lain itu ada kandungan Fos atau Gosnya saja, jadi hanya ada salah satunya aja. Nah, di susu formula ini ada dua-duanya ya, Fosgos 1/9. Kemudian ada omega 3, DHA, omega 6 dan zat besi yang lumayan tinggi kandungannya, sangat-sangat berguna untuk meningkatkan kecerdasan si kecil. Dan bagiku kandungan-kandungan itu cukup menjanjikan ya bun, apalagi buat anakku yang sehari-hari ada di lingkungan daycare, yang mana 8-9 jam dia itu selalu bersama dengan teman-teman dan gurunya. Meskipun sebenarnya ketika aku mau nyoba ini, aku tuh agak ragu si kecil apa suka atau enggak, karena secara ya sejak usia 10 bulan dia itu nggak pernah ganti-ganti produk susu formula. Oke, maka dari itu kita langsung aja bahas tuntas susu formula ini, mulai dari aturan minumnya. Nah, kalau dilihat dari keterangan yang ada di kemasan, sebaiknya susu formula Nutrilon Royal ini harus segera habis selama 2 minggu sejak kemasannya dibuka. Karena kalau lewat itu dikhawatirkan kandungannya udah nggak bagus lagi ya bun. Dan untuk takarannya kalian butuh 3 sendok takar penuh untuk membuat susu ini sekitar 230 ml. Jadi per 230 ml kalian butuh 3 takar sendok. Dan 3 takaran sendoknya itu lumayan besar, makanya hanya untuk 3 sendok aja. Nah, sekarang kita beralih ke tekstur bubuk susu Nutrilon Royal ini. Teksturnya sangat halus, sangat lembut kayak gula kue. Jadi gampang banget larut dalam air ya bun. Gak perlu dikocok-kocok ekstra di dalam botol karena segampang itu larutnya di dalam air. Kemudian ketahanan aromanya ini lumayan cepet hilang. Jadi kalau kalian menyuci botol itu nggak perlu ekstra juga, karena sekali cuci aja aromanya itu udah gampang banget hilang.
Kemudian bagaimana reaksi anakku setelah 1 mingguan ini minum susu formula Nutrilon ini. Jadi di hari pertama sampai di hari ketiga aku itu ngasih susu formula ini hanya 2 kali dalam sehari aja, karena masih tahap mencoba ya menurutku. Jadi aku pengen tahu reaksinya terlebih dahulu. Jadi di hari pertama dia itu cuma komplain sama rasanya aja, karena kalau aku rasain susu ini kalah gurih dibanding susu formula merek sebelumnya yang telah dia konsumsi sejak usia 10 bulan. Tapi syukurnya dia tetap mau ngabisin kok. Terus yang paling bikin aku agak amazing, BAB anakku ini jadi nggak keras sama sekali. Jadi selama 3 hari berturut-turut dia itu pupnya setiap pagi dan sangat lancar, nggak keras dan juga nggak encer. Karena selama 3 hari itu dia itu mengkonsumsi makanan-makanan padat yang nggak pakai sayur, nggak pakai kuah, bener-bener makanan garing-garingan doang. Tapi dia itu tetap lancar BAB-nya. Jadi aku agak terkejut gitu dan agak gimana ya, agak amazing kok bisa tetap lancar. Karena so far sebelumnya dia itu ya emang lancar, tapi harus yang makan sayur, makan kuah, makan yang nggak boleh garing-garingan ya, harus yang berkuah-kuah gitu, baru dia lancar setiap hari. Nah, kalau dia makan garing-garingan dulu itu pupnya cuma 2 kali sehari dan itu memang agak keras teksturnya. Makanya aku agak terkejut banget, kok aneh ya, aku nggak ngasih sayur, nggak ngasih makan makanan kuah, tapi anakku BAB-nya tetap lancar banget. Dan itu setiap hari loh ya, setiap 3 hari berturut-turut itu rutin banget BAB-nya dan nggak keras. Lanjut di hari keempat dengan mengonsumsi Sufor ini sebanyak 3 kali sehari, yang mana ini adalah kebiasaan anakku sehari-hari yang maunya nyusu itu di pagi hari, terus di siang hari sebelum tidur dan sebelum tidur malam. Alhasil besoknya dia itu BAB-nya bisa 2 kali dalam sehari. Lanjut tuh aku terusin sekitar di hari ke-8 atau pokoknya ke-7, pokoknya semingguan ya. Ini anak malah jadi sering banget pengen pup. Habis makan dia itu sering banget ngeluh pengen pup. Dan aku baru nggak kalau ini anak ternyata ngalamin yang namanya mules-mules perut. Karena sejak mengkonsumsi Sufor ini 3 kali dalam sehari, dia itu responnya begitu aja terus setiap hari. Makanya aku stop dulu susunya selama 1 hari full. Dan benar aja setelah aku stop susunya, dia itu nggak lagi pengen pup atau nggak lagi ngeluh mules-mules ya. Dan mau nggak mau aku akan CLBK lagi sama susu formula merek sebelumnya. Jadi kesimpulannya anakku itu ternyata kurang cocok sama susu formula ini. Dan di sini aku jadi menyadari kalau susu formula yang cocok dan yang bagus itu adalah yang gak bikin mules atau yang gak bikin sembelit ke anak kita. Intinya anakku kurang cocok sama susu Nutrilon Royal ini. Meskipun banyak banget kandungan-kandungan unggulannya dan malah kandungannya itu lebih banyak dan lebih tinggi dibanding susu formula yang merek sebelumnya. Tapi kalau responnya kayak gitu ya mau gimana lagi, masa harus dipaksa terus menerus ya kan, takutnya malah ntar diare atau gimana gitu. Jadi aku takut banget dan aku CLBK dengan Sufor merek sebelumnya. Nah, sekian reviewnya. Ini bukan untuk menjatuhkan merek tertentu ya, ini adalah benar-benar review jujur yang dialami anakku sejak mengkonsumsi Nutrilon ini, dan belum tentu akan dialami oleh anak-anak muda di rumah ya. Jadi susu itu sifatnya cocok-cocokan, belum tentu yang nggak cocok di anakku nggak cocok juga di anak bunda. Jadi setiap anak itu reaksi dan responnya itu beda-beda ya bun. Nah, sekian review ini dan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.